Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, tibalah kini kita di hari ke-21 di bulan suci Ramadan. Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar hari ini dijadikan oleh Allah sebagai hari terbaik di antara sekian hari Ramadan yang telah kita lalui. Sahabat rahimakumullah, di penghujung Ramadan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta orang-orang soleh terdahulu terbiasa meningkatkan amalannya, terkhusus meningkatkan munajat dan doa-doa terbaiknya. Ada petunjuk dalam Al-Quran saat menampilkan untayan doa-doa terbaik yang pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Boleh jadi cara mereka berdoa yang menjadikan cepat mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita butuhkan menjelang berbuka puasa ini, untuk kita munajatkan di pertengahan malam nanti. Dan dengan itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita mohonkan, terkhusus di penghujung akhir Ramadan ini. Ada beberapa tips di dalam Al-Quran ketika menunjukkan tentang cara berdoa para nabi yang kita bisa simpulkan dengan rangkaian yang tertuang di dalam Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan ayat 90. Di sini ada kisah tentang beberapa nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana cara mereka berdoa kepada Allah. Quran surah ke-21, kita mulai dari ayat ke-83 sampai dengan ayat 84-nya. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat dahsyat. Beliau adalah seorang nabi yang tampan, mempunyai istri yang soleha, mempunyai keturunan yang sehat, orangnya kaya, mempunyai harta berlimpah. Maka Allah menguji kepada beliau dengan beberapa keadaan. Pertama, Allah kemudian menggugurkan dan menghancurkan harta-harta yang dititipkan kepadanya. Dalam sehari ternak-ternaknya habis, gubuknya terbakar dan hilang seketika. Yang kedua, ini yang paling menarik, kemudian Allah uji dengan cara mewafatkan seluruh anak-anaknya. Dikisahkan 12 anak Nabi Ayub wafat dalam satu hari. Coba Anda bayangkan, jika anak Anda mungkin diwafatkan oleh Allah satu dalam satu hari, bagaimana keadaan diri kita berduka cita. Tapi Ayub alaihissalam 12 anaknya diwafatkan dalam satu hari. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji beliau dengan cara mendatangkan penyakit yang belum pernah ditimpakan kepada orang sebelumnya, dan boleh jadi tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya, tidak ada penyesalan dalam dirinya, tapi beliau semakin meningkatkan ibadahnya. Beliau semakin mendekat kepada Robnya. Tiba-tiba istrinya datang bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dalam bahasa kita, Pak, Bapak itu kan Nabi, kenapa tidak bermohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat dan menyembuhkan Bapak? Boleh jadi Allah akan cepat mengabulkan. Tapi Ayub menjawab, beliau menyampaikan dalam riwayat, berapa lama kita bahagia? Istrinya menjawab, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan musibah? Kurang lebih 7 tahun. Maka apa jawab beliau? Saya malu memohon kepada Allah. Baru diuji 7 tahun yang belum sebanding dengan kebahagiaan 20 tahun yang sudah saya rasakan. Sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan yang terbaik dan kebahagiaan, bahkan kesembuhan dalam penyakitku. Maka yang paling indah adalah ketika mulai penyakitnya terasa mengganggu ibadah Ayub. Maka mulailah Ayub alaihissalam bermohon kepada Allah. Ketika musibah dan penyakitnya sudah setara dengan nilai kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya,
Maka perhatikan kalimat wa Ayyuba idnada rabbahu wa anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan dengarlah, simaklah kisah Ayub alaihissalam ketika dia bermohon kepada Allah saat merasa penyakitnya telah mengganggu ibadahnya. Ya Allah, mohon sembuhkan saya. Sungguh Engkau yang maha sayang kepada saya. Jikalau Engkau yang maha penyayang tidak mengabulkan doa saya, maka kepada siapa lagi saya bermohon? Sahabat rahimakumullah, 3 hal yang harus kita catat di dalam ayat ini. Yang pertama, jika Anda ingin bermohon kepada Allah, maka jangan pernah mengeluhkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda, dan berusahalah mensyukuri apa yang telah Anda dapatkan. Jangan baru dapat sesuatu sudah meminta yang lain, padahal yang sudah Anda dapatkan belum Anda gunakan sebagai fasilitas untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, berusahalah mencari situasi doa yang mendekatkan diri Anda kepada ibadah. Saya ambil contoh, ketika Anda ingin memohon, meminta, ya Allah berikanlah saya rizki 1 miliar misalkan untuk membangun rumah, maka coba arahkan kalimat 1 miliar dengan kalimat-kalimat ibadah. Ya Allah, saya ingin berzakat. Ya Allah, saya sudah lama sholat tapi zakat belum terpenuhi. Mohon berikan rizki kepada saya untuk zakat 25 juta saja ya Allah. Bukankah 2,5% dari 1 miliar 25 juta? Dan yang terakhir, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya Allah, jika kepada Engkau yang maha penyayang doa hamba tidak dikabulkan, maka kepada siapa lagi hamba harus memohon? Mari kita tingkatkan doa, khususnya di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mintalah seperti Nabi Ayub dengan cara meningkatkan ibadah, arahkan kepada kebaikan, dan minta dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Mugi Gusti ngahampura kana dosa-dosa kami, dosa-dosa guru kami, dosa orang tua kami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma